warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sepriwandi, NIM 2005 Prodi Kepelatihan Olahraga Universitas Riau dari kelas PKO 2A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi yaitu tugas dari budaya Melayu, yaitu tentang materi sastra Melayu. Izinkanlah saya untuk menjelaskan apa itu sastra Melayu dan bagaimana sastra Melayu itu. A. Sastra Melayu. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada Raja João III di Portugal dan bertarikan tahun 1521 Masehi. Yang kedua yaitu jenis-jenis sastra Melayu, yaitu gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima, yaitu A. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah, atau perjanjian. Sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasan pada baris pertama. Selanjutnya yaitu bagian dari sastra Melayu, yaitu ada hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yong Dolah. Biasanya disebut di sini Yung Dolah. Selanjutnya yaitu Carmina. Carmina adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Carmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Carmina adalah pantun kilat atau pantun 2 suuntai. Carmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Carmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Carmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat, sebagai salingan percakapan, dan lain sebagainya. Carmina hanya sesekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari bergurau. Carmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai atau mengisi waktu senggang, sehingga tidak populer seperti pantun. Contoh, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Selanjutnya itu pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata pantuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Contoh pantun, kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Selanjutnya itu sloka. Sloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nama lain dari sloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama.
Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Kata sloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam sloka dapat berupa candaan, sindiran, atau ejekan. Sloka umumnya ditulis dalam bentuk pantun atau syair dengan 4 baris. Selain itu, ada juga sloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Fungsi sloka yaitu untuk mengkritik semua sikap negatif dari anggota masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan dari anggota masyarakat tersebut. Sloka juga menjadi panduan dan pengajaran bagi individu yang terkait. Selain itu, fungsi sloka sangat bergantung kepada isinya, yaitu menyindir, mengejek, menempel, melahirkan rasa benci karena sikap manusia, memberi pengajaran dan panduan, serta sebagai alat protes sosial. Contoh sloka lebih dari 4 baris. Bait budi emak dirandang, dagang lalu ditanakan, tiada berkayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan, anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui. Syair adalah salah satu puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara dengan hingga, memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola a. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan atau saduran. Salah satu contoh syair adalah sastra Melayu adalah syair Tabut yang ditulis pada tahun 1864 di Singapura. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 larik seuntai. Penggunaan talibun dalam acara berbalas pantun memudahkan mengungkapkan gagasan dalam bentuk dialog. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan kesatuan yang lebih lengkap. Maka dari itu talibun sering disebut pantun panjang yang pergulangan katanya sampai 6 larik atau 8 larik seuntai. Teknik pengulangan merupakan sesuatu yang lumrah dan talibun pengulangan ini biasanya di awal larik dan letaknya cukup bervariasi. Biasanya pengulangan di larik di awal, tengah maupun larik akhir, di bagian sampiran maupun isi. Contoh talibun. Kalau anak pergi ke pekan, you beli belanak beli. Ikan panjang beli dahulu, akan anak pergi berjalan. Ibu cari, anak pun cari, induk senang cari dahulu. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi yaitu sastra Melayu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.